Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat-sehat, baik-baik saja. Mari kita bersama-sama, kita akan datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Mari kita bersama-sama, kita persembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah kami membawa tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, hidup dan yang berkenan kepadamu. Demikianlah kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat anugerah kasih karunia yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Bahkan pagi hari ini ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan, dengan berkat-berkat yang baru, semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami persembahkan bagi-Mu pujian kami. Oleh sebab itu kami persembahkan bagi-Mu nyanyian kami yang terbaik Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa kepadamu,
persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku menolak selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku Tuhan, hanya yang terbaik yang kami mau bawa pagi hari ini di hadapan-Mu. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku menolak selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, sungguh yang mengalir dari hati kami Tuhan. Amin. Amin. Sebagai persembahanku. Mari sekali lagi nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah katakan yang mengalir di hatiku, sebagai persembahan kami Tuhan. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi batin kami dan hati kami. Setiap jiwa yang lapar dan haus akan Engkau, setiap hati yang lapar dan haus akan lawatan-Mu. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau penuhi, Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau limpahi dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, syukur, syukur. Tidak akan pernah berhenti kami menyembah-Mu, tidak akan pernah berhenti kami memuja-Mu ya Tuhan Allahku. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, amin, amin. Kami hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Engkau Allah yang layak kami puja dan kami puji. Engkau Allah yang layak kami tinggikan seumur hidup kami. Amin Tuhan. Engkau kami kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi nyatakan, ku kagum. Biarlah hati setiap kami dipenuhi dengan pengagungan akan Engkau, kekaguman akan karya-Mu yang besar dalam hidup kami, kekaguman akan perbuatan-Mu yang besar atas hidup kami. Layak, layak, layak. Ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, sungguh Engkau yang layak kami puji Tuhan.
besar Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu yang dahsyat dan heran bagi kami. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian akan berdaulat sepenuhnya atas hidup kami. Kau Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami, bagi kami dan seisi rumah kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk hadirat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Mari lebih lagi nyatakan hadirat-Mu bagi kami, dimanapun kami mengadakan mesbah doa pagi hari ini Tuhan. Di rumah-rumah, di tempat ini, dimanapun kami berada, biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami, menjamah, melawat, memulihkan setiap hati. Terima kasih berkarya atas setiap keluarga kami, berkarya atas setiap pribadi lepas pribadi, atas kami dan seisi rumah kami. Terima kasih. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku
surgaku. Mari jadikan pujian ini doamu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari sekali lagi nyatakan. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah, jadilah. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Amin. Keluargaku adalah surgaku. Amin, amin. Ini kerinduanku, ini doaku. Engkau bertahta Tuhan, Kau berdaulat Tuhan, sepenuhnya, seutuhnya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, Hosana. Terpuji nama-Mu, nama-Mu ya Allahku. Terpujilah Kau Bapakku, terpujilah Kau Tuhanku. Haleluya, syukur, 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 syukur bagi nama-Mu. Kekuatan bagi hidupku, penolong yang setia bagiku, Tuhan dan Rajaku, pemilik hidupku. Yerelamaya Shatanarabo, Yerelamaya Shatanarabo, Yerelamaya Norabata Shatarabaya Naramaya Imalamaya Haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang maha besar, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami. Satu kerinduan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami, ampuni setiap dosa kami, kuduskan Tuhan, sehingga kami layak, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kerinduan kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu dan kuasa-Mu Kau nyatakan. Kami percaya Tuhan, saat kami ada dalam hadirat-Mu, kuasa ilahi terus mengalir dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di rumah sakit,
Tuhan lawat mereka. Dan oleh kuasa pilih-Mu dan oleh pengurapan kesembuhan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Kau lawat juga setiap keluarga-keluarga. Biarlah anggur yang baru terus mengalir dalam keluarga kami, sehingga senantiasa ada sukacita, ada kebahagiaan, dan sehingga rumah tangga kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan melalui kehidupan rumah tangga kami banyak jiwa boleh diselamatkan. Tuhan juga Engkau memberkati, Engkau membukakan pintu-pintu berkat, sehingga setiap langkah kami, setiap tempat yang kami injak Tuhan berikan. Dan apa yang kami perbuat, Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Mari Roh Kudus Kau yang menyertai kami, sehingga kami dibedakan bahwa kami adalah umat-Mu, kami keluarga adalah milik-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terus dampingi kami Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh terus melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama, kita tetap terus ada dalam hadirat Tuhan. Pastikan Bapak Ibu tetap di dalam hadirat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kita semua, saya dan saudara, kita tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Setiap orang, hampir semua orang tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Kecuali beberapa orang mungkin karena satu hal, mereka tinggal di panti asuhan, mungkin tinggal di panti jompo. Tapi sebagian besar kita tinggal di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Nah, rumah tangga kita suasananya seperti apa? Atmosfer rumah tangga sangat menentukan perkembangan jiwa kita. Menentukan apakah kita tentram, nyaman, atau kita tegang, atau kita tertekan, atau stres, saudara. Rumah tangga sangat amat menentukan. Atmosfer suasana rumah tangga kita sangat menentukan. Dan itu menentukan perkembangan secara khusus anak-anak. Kalau mereka bertumbuh dalam rumah tangga yang rukun, harmonis, orang tua perhatian, maka masa kecilnya dia bertumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya kalau rumah tangga yang penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, tentu berbeda. Akan menekan jiwa pertumbuhan dari anak-anak dan juga seisi rumah. Pastikan saudara perhatikan kehidupan rumah tangga kita, atmosfernya seperti apa, suasananya seperti apa. Sudah, karena rumah tangga atau tempat kediaman kita, rumah kediaman kita itu jadi pusat, ya menjadi pusat. Seorang suami, dia bekerja, nanti sepanjang hari dia bekerja, pulangnya kemana? Ya ke rumah saudara, kediamannya. Seorang istri saudara, dia belanja, dia pergi, saudara sekalian, dia belanja untuk apa? Ya untuk seisi rumahnya. Lalu anak sekolah, nanti juga kembalinya adalah ke rumah. Rumah itu jadi pusat kediaman kita. Dan rumah itu sebenarnya tempat paling menyenangkan, paling nyaman bagi kita. Ya. Saudara boleh pergi kemana, sudah boleh tamasya, setelah 2 minggu, saudara pasti pengen pulang ke rumah. Walaupun Anda tinggal di hotel yang lebih mewah, lebih besar, lebih indah, lebih menyenangkan, tapi tetap paling enak adalah rumah tangga kita. Kalau kembali lagi, kalau atmosfer rumah tangga kita indah, menyenangkan, maka tidak ada satu tempat yang lebih menyenangkan rumah kita. Bukan soal besar kecil, tetapi suasana, ya, atmosfernya seperti apa, itu menentukan seisi rumah. Jadi saudara, nah, rumah tangga ada suasananya kayak medan perang. Rumah tangganya kayak medan perang. Jadi suasana rumah tangganya tegang, panas. Suami istri saling menyerang, saling melukai, ya saling melemparkan, kayak melemparkan bom yang melukai, menyakiti saudara, seperti itu. Ya, rumah tangganya ribet, terus ada pertengkaran, gak selesai-selesai. Panas suasananya kayak medan perang. Tapi ada juga rumah tangga yang kayak tempat rumah duka. Jadi air mata, nangis, sakit hati, sedih. Ya, suasana seperti itu, saudara. Ada rumah tangga yang kayak tempat pemakaman, sepi. Ya, suasananya seperti suasana
kematian, saudara. Gak ada kehidupan. Masing-masing hidup sendiri-sendiri. Gak ada satu kehidupan. Antara suami istri, tidak ada komunikasi yang baik orang tua dengan anak. Semua, apalagi sekarang di zaman sekarang, masing-masing tenggelam dalam gadgetnya masing-masing. Suasananya seperti itu, saudara. Ya. Tapi ada suasana rumah tangga yang menyenangkan seperti pesta. Senang. Ada sorak-sorai, ada nyanyi, saudara sekalian, ada pujian, menyenangkan. Tapi yang lebih lagi, saudara, mesti rumah tangga kita jangan menjadi seperti rumah tangga neraka, ya, seperti neraka, penuh penderitaan. Ya, rumah tangga kalau tidak dibangun dengan baik itu mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kalau rumah tangga dibangun dengan baik, maka bagaikan Taman Eden, yang mesti seperti itu, saudara. Rumah tangga kita mestinya suasananya seperti di Taman Eden. Nah, saudara, kalau Taman Eden berbicara apa? Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, maka di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Di mana Tuhan hadir, maka di situ ada kuasa Tuhan, ada perlindungan, ada kuasa mujizat Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Yang pasti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada terang dalam di mana Tuhan hadir. Rumah tangga kita mesti seperti Taman Eden. Jadi saudara, kalau rumah tangga kita seperti Taman Eden, seseorang bekerja keras, capek, dia ingin pulang. Nah, begitu sampai di rumah, hatinya lega. Langsung sebagian rasa lelahnya sudah hilang. Apalagi kemudian dia mandi, terus kemudian ada istri yang menyediakan air panas, lalu mandi dengan air hangat, sudah hilang capeknya, segar. Tempat rumah kita harus menjadi tempat pemulihan, menyegarkan tubuh kita. Yang lelah letih menjadi segar. Ya. Nah, demikian juga kalau rumah tempat tinggal kita mesti harus jadi tempat pemulihan kesehatan. Ya. Nah, saudara, kalau ada orang yang sakit, kemudian dirujuk harus ke rumah sakit, dia harus menginap, saudara. Begitu dia mulai merasa badannya mulai membaik, mesti tanya sama dokter, dok, kapan saya boleh pulang? Kenapa, saudara? Kan di rumah sakit alat-alat kedokteran komplit. Ada suster, ada obat-obatan begitu banyak. Tapi kenapa pengen cepat pulang? Ya rumah, tempat paling indah, saudara. Begitu pulang dari rumah sakit, begitu sampai rumah, hatinya senang, saudara. Kembali ke rumah. Saudara, seketika juga sakit penyakitnya berkurang banyak. Ya itu, rumah mesti harus seperti itu. Tempat pemulihan kesehatan kita. Kalau saudara sedang kerja atau sedang pergi, begitu merasa badannya tidak enak, pasti pikiran nomor satu, saya mau pulang, saya mau cepat pulang. Begitu sampai di rumah, kita merasa lega. Merasa lega, pasti seperti itu, saudara, ya. Tempat pemulihan, ya, kesegaran tubuh kita, tempat pemulihan, mengembalikan kesehatan kita. Tempat apa, saudara? Tempat kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Mungkin kita di tempat kerja, kita ketemu orang yang menjengkelkan, atau kita dapat marah dari pimpinan, atau kita juga mungkin dikomplain dengan pelanggan dan sebagainya. Tapi begitu sampai di rumah, ketemu orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi. Wah, langsung, saudara, ada rasa yang lega, ada rasa sukacita. Nah, mesti cepat itu, saudara. Lalu tempat tinggal kita tempat apa? Tempat kita menyimpan barang-barang. Ya, ketika kita bawa beli belanja-belanja, kita beli apa, saudara, mesti harus punya tempat untuk menyimpan. Rumah kita, saudara, itulah faedah, itulah yang butuh kita punya rumah, saudara. Dan yang utama, terutama tadi suasana rumah tangga kita kayak apa? Coba kalau rumah tangga seperti neraka, mau pulang malah nggak mau, saudara, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara segan pulang, lebih senang di luar, maka pasti rumah tanggamu tidak Taman Eden. Rumah tanggamu mungkin mirip neraka, sehingga segan pulang. Ada saudara yang cerita, saudara, suami yang cerita, ya dia lebih senang kalau di mana dia bekerja itu ngelembur, ya. Sudah ngelembur kerjanya, pulangnya malam, ada tambahan. Jadi sampai
pulang ke rumah sudah malam, mandi, langsung ya mungkin lihat TV sebentar atau baca Quran sebentar, langsung tidur. Besok pagi-pagi sudah pergi lagi kerja. Pokoknya tidak banyak ketemu sama seisi rumah. Ya seperti itu saudara. Anak-anak pulang ke sekolah, lempar sepatu, lempar tas, cepat pergi, bermain dengan teman. Kenapa seperti itu? Pasti rumah tangganya seperti neraka. Tapi kalau rumah tangganya seperti taman Eden, tidak gitu. Mesti seneng. Mesti pertama cepat-cepat mau pulang. Ya. Anak pulang sekolah, sudah tiba waktunya pulang. Begitu cepat ingin pulang ke rumah, sampai di rumah dia senang. Ya, mestinya seperti itu. Rumah tangga tempat menjadikan pemulihan, ya, memulihkan kecapean tubuh kita supaya kita disegarkan kembali. Tempat memulihkan kesehatan kita. Nah, mesti rumah tangga kita harus seperti Taman Eden. Nah, bagaimana supaya rumah tangga kita seperti rumah tangga seperti Taman Eden, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua ya yang memiliki rumah tangga pasti kepingin ya rumah tangga kita seperti Taman Eden. Dan kalau Tuhan sudah berkata ketika Tuhan menciptakan pernikahan pertama adalah di Taman Eden, Tuhan juga rindu supaya rumah tangga kita adalah Taman Eden kita di bumi. Sekali lagi jangan sampai rumah tangga kita adalah neraka di bumi. Kalaupun saat ini seperti neraka, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan hadir, neraka pun bisa jadi Taman Eden. Kalau Tuhan hadir. Nah, yang penting Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Nah, bagaimana rumah tangga kita supaya ada hadirat Tuhan? Ya saudara sekalian, yang pertama ya kita kembali kepada Alkitab. Alkitab itu memberikan petunjuk. Sekali lagi saudara, kalau rumah tangga kita seperti Taman Eden, di mana Tuhan hadir, maka di situ akan menjadi tempat memulihkan kesehatan kita, memulihkan kesegaran tubuh kita, membangkitkan semangat, membangkitkan gairah, membuat kita penuh kebahagiaan, sukacita. Yaitu ketika rumah tangga kita seperti Taman Eden. Sehingga kalau ada orang datang ke tempat kita, juga bisa merasakan, aku senang ya di rumahmu ya, kok rasanya nyaman ya. Nah itu saudara, karena di situ ada hadirat Tuhan. Nah bagaimana supaya ada hadirat Tuhan, sehingga rumah kita menjadi tempat kediaman Tuhan, menjadi tempat kesukaan Tuhan, ya, menjadi tempat kesukaan Tuhan. Kita baca Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ternyata saudara, supaya rumah tinggal kita, Tuhan suka hadir. Tuhan suka bertata. Ternyata saudara dari firman Tuhan ini dengan puji-pujian. Jadi kalau rumah kita menjadi rumah puji-pujian, ya, ada suka memuji Tuhan. Bukan suara kita bagus dan sebagainya, tapi ada puji-pujian, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sudah salah satu cara meninggikan, mengagungkan adalah melalui pujian, melalui nyanyian saudara. Mengagungkan, bangga dengan Tuhan. Saudara begitu bangun tidur, saudara memuji Tuhan dengan pujian, ucapan syukur, dan saudara bangga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara mungkin kemarin ngadepi masalah yang belum selesai, yang tidak tahu jalannya saudara. Tapi kalau engkau meninggikan Tuhan, hatimu diperbesar. Saudara melihat masalahmu jadi kecil. Jadi tetapi kalau saudara terus bangun tidur, malah saudara yang pikirkan masalah saudara malah mentekan. Nomor satu, firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Pujian membawa hadirat Tuhan. Ketika kita meninggikan, mengagungkan Tuhan, maka kita membuat tata bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir saudara, dengan segala kebesaran dan kemuliaannya, maka saudara kita yang ada di dalamnya, maka hati kita jadi besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya saudara sekalian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Nah, bagi Tuhan semuanya mungkin. Nah saudara, bangun, ada puji-pujian. Terus kemudian kita menyembah saudara sekalian. Dan Tuhan sendiri mencari penyembah-penyembah yang benar. Supaya kita kedapatan
supaya rumah kita menjadi tempat kesukaan Tuhan. Salah satu kita bersyukur ada radio El Shaddai 24 jam. Tempat saya terus 24 jam tidak berhenti saudara. Maka di situ sudah menciptakan suasana hadirat Tuhan ada. Benar saudara ya. Kalau Tuhan hadir, saudara tidak usah bingung-bingung. Wah, ada setannya, ada apa? Saudara sekalian, kalau Tuhan hadir, terang Tuhan datang, kerajaan Allah datang, maka kerajaan kegelapan, iblis semua lari semuanya saudara. Enggak ada. Nah, satu kali juga demikian saudara, ada orang yang merasa rumahnya selalu ada gangguannya, tidak tentram, tidak tenang saudara. Lalu seisi rumah jadi tidak tenang, tidak tentram. Saya katakan, sudah kamu beli radio aja, ya, sudah 24 jam atmosfer udara rumahmu diubahkan. Dan kamu sendiri kalau ada pujian ikut nyanyi, ikut memuji Tuhan. Dan ketika ada pujian diubahkan saudara. Ada saudara, orang itu kontrak rumah saudara ya. Baru kontrak 2 tahun, baru 2 bulan itu dia cerita sama temannya mau pindah. Loh kok pindah? Kamu kontrak 2 tahun mau pindah. Lah piye tidak betah. Diganggu terus, pembantunya diganggu. Kadang-kadang dipindah ya, tidur itu sampai dipindah saudara. Jadi ada saja. Dan itu piano di rumah tiba-tiba bunyi sendiri. Ini benar-benar ada suasana seperti itu saudara. Jadi tegang, takut seisi rumah. Nah lalu temannya kan ini anak Tuhan. Orang Kristen kok kalah gimana? Kamu dulu pindah itu ucapan syukur enggak? Enggak. Wah, udah kamu ucapan syukur dulu. Sama didoakan supaya ditahirkan. Anak Tuhan enggak boleh kalah. Malah pergi rugi no. Iya, ketika saya kembalikan, saya minta kembali, tuan rumahnya enggak boleh, enggak mau kembalikan. Kalaupun dikembalikan, jumlahnya kecil, rugi besar. Ternyata saudara, pemiliknya itu sengaja, memang dia menggunakan kuasa kegelapan supaya orang yang kontrak di situ setelah terjadi kontrakan supaya enggak betah, supaya cepat-cepat pergi. Sehingga belum selesai sampai kontrakannya sudah pergi, nanti dikontrakkan orang lain. Nah, sebagai anak Tuhan tidak boleh kalah. Wah, langsung diundangkan bersama-sama dengan kelompok selnya, dengan hamba Tuhan, lalu didoakan ditahirkan. Sejak saat itu nggak ada apa-apa lagi. Ayo supaya kuasa kegelapan tidak kembali. Ada pujian. Nah, ada radio 24 jam. Setel terus aja, hidupkan terus. Nah, akhirnya atmosfernya diubah. Begitu diubah saudara, suasana rumah tangganya beda. Jadi menyenangkan. Pada satu saudara, supaya rumah tempat kediaman kita menjadi tempat kesukaan Tuhan. Tuhan suka hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah ketika ada pujian. Maka kita membuat tahta bagi Tuhan untuk hadir. Lalu yang kedua saudara, menjadi apa? Rumah doa ya. Rumah doa 2 Tawarik pasal 7. Demikian ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, rumah tempat tinggal kita mesti menjadi rumah doa bagi kita saudara. Tidak sekedar di gereja saja. Pujian menjadi gereja, menjadi hanya gereja saja menjadi rumah pujian, rumah doa. Enggak, di tempat tinggal kita sendiri saudara. Pada saat kita senantiasa membangun kehidupan doa dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, masih suka doa enggak di rumah ya. Doa pribadi di rumah sudah. Doa sudah, suami berdoa harus bangun misbah warga. Bangun saudara sekalian, sampai Tuhan ini luar biasa ya, firman-Nya Tuhan berkata demikian, aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negerinya.
Nah saudara, kalau ada apa-apa, ada masalah dalam keluarga saudara, ketika saudara naikkan doa saudara, Tuhan memberikan pengampunan dan memulihkan suasana kehidupan rumah tangga Anda. Lalu saudara, Tuhan sendiri berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, supaya tempat tinggal kita, kediaman kita, sampai Tuhan berkata, mataku melihat ke tempat itu, telingaku mendengar. Sehingga melalui tempat di mana kita diam, di dalam rumah tangga kita, Tuhan menaruh. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Dan mataku dan hatiku ada di situ. Puji Tuhan saudara. Inilah janji Tuhan. Kalau kita jadikan rumah kediaman kita tempat doa saudara, senantiasa ada ukupan doa yang dinaikkan. Doa syafaat mendoakan dan berdoa untuk keluarga saudara sendiri, untuk kehidupan saudara, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kota. Di situ saudara memberikan, mata Tuhan akan melihat, hati Tuhan sampai di situ. Mata Tuhan, hati Tuhan ada di tempat itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau suasana rumah tangga saudara gak menyenangkan, gak tentram saudara sekalian, saudara, ayo doa saudara sekalian, supaya tempat itu saudara sekalian menjadi menyenangkan bagi Tuhan, menjadi kesukaan dari Tuhan. Lalu apalagi? Tuhan berkata kepada Yosua, jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi saudara juga, saudara ketika saudara baca Alkitab itu baca bersuara. Tuhan berkata pada Yosua, jangan lupa perkatakan, diucapkan. Jadi saudara baca Alkitab dengan bersuara, terlebih lagi kalau saudara baca dengan mantap, dengan percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan ketika kita melepaskan firman Tuhan, maka panji keselamatan ada, maka kuasa Tuhan dilepaskan, dan anugerah Tuhan dilepaskan, kasih karunia Tuhan dilepaskan, firman-Nya tidak akan kembali sia-sia. Jadi baca saudara dengan mantap sampai telingamu dengar, dan biarlah alam semesta ini juga mendengar, sehingga firman Tuhan adalah kekuatan Allah, dan firman Tuhan itu saudara pasti digenapi. Jadi saudara, maka rumah yang dipenuhi dengan firman Tuhan, dibaca saudara, ya Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara malah suka pegang ini, mungkin di smartphone saudara juga sudah install Alkitab. Tapi kapan baca? Kalau dia ada di tempat itu, ya ada di tempat smartphone kita saudara. Tapi waktu saudara baca, saudara itu melepaskan kuasa Tuhan. Dan waktu saudara merenungkan, maka ada dalam hatimu, tidak di dalam smartphone, tapi dalam hati. Dan kalau firman yang dalam hati, dalam Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, maka firman Tuhan itu akan menjadi mata air yang mengalir menjadi aliran kehidupan, yang memberi kehidupan dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita saudara. Jadi saudara, supaya senang, Tuhan itu senang, aku mendapatkan tempat yang menjadi kesukaanku. Ya, yaitu ketika firman Tuhan dibacakan, itu adalah Tuhan sendiri dinyatakan, ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Lalu di mana lagi yang menjadi kesukaan Tuhan, ya, yaitu rumah yang rukun saudara, ya. Kembali Mazmur 133, katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah sudah, dari firman Tuhan ini, kalau hidup rukun bersatu, Tuhan sendiri berfirman, kesanalah aku memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi saudara, iblis itu cukup membuat saudara tidak
bersatu. Gak rukun. Begitu gak rukun saudara, maka berkatnya pergi. Maka berkatnya lewat. Berkatnya menghindar. Karena ketidakrukunan. Jadi saudara, kalau saat ini kau tidak rukun, suami istri kurang rukun, ayo saudara, belajar untuk kita bisa rukun. Miliki kerendahan hati ya. Saudara, rela mengampuni. Terus pikirkan yang terbaik bagi pasangan, bagi seisi rumah kita. Sudah, kalau kita demikian, kita menciptakan kerukunan, maka berkat itu datang. Tuhan sendiri berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Berkat mengalir dari kepala ke janggut leher jubahnya. Kepala melalui suami. Terlebih dahulu suami yang membawa seisi rumahnya kepada Tuhan rukun. Maka dia menjadi kepala yang akan menerima pengurapan. Maka seisi rumah akan diberkati. Jadi sudah dikasih Tuhan, ya masih rukun ya. Sekali lagi kalau gak rukun, berkatnya itu pergi sendiri. Yang datang masalah. Perhatikan saja. Kalau rumah gak rukun, banyak perselisihannya, gak bisa bersatu, seisi rumah stres. Kalau sudah stres, semangat kerja, semangat belajarnya hilang. Rezekinya pergi. Yang datang sakit penyakit, kecapean, kelelahan, lelah fisik, lelah batin. Susah saudara. Tapi kalau rukun beda. Seneng, ya, pulang itu seneng, bahagia, terjadi pemulihan di tempat kediaman kita. Mesti harus diciptakan kerukunan. Saudara, Tuhan senang di mana umatku hidup rukun. Kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya tempat tinggal kita, rumah tempat tinggal kita, bukan besar, kecil, mewah atau tidak saudara. Tidak itu, Tuhan itu bukan melihat hal itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah apakah tempat itu menjadi tempat kesukaannya. Kita bisa mengerti dari firman Tuhan. Tuhan itu mencari tempat di mana saudara sekalian. Seperti Daud, dia tahu saudara bagaimana supaya Tuhan ada dalam hidupnya. Maka yang pertama Daud berkata, puji-pujian. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Naikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Lalu saudara, supaya Tuhan suka dan mata Tuhan, telinga Tuhan tertuju kepada tempat kediaman kita. Saudara, sampai Tuhan berkata, rumah tempat itu aku suka menjadi kesukaan. Karena tempat itu dinaikkan doa. Ada doa yang dinaikkan. Ya saudara sekalian, maka menjadi tempat yang menjadi mata Tuhan, telinga Tuhan, dan hati Tuhan ada di tempat itu. Lalu juga saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, maka juga membawa kuasa Tuhan turun. Lalu kesatuan itu mendatangkan berkat. Jadi saudara, jadikan tempat kediaman kita menjadi tempat hadirat Tuhan. Maka di tempat kita akan menjadi tempat pemulihan. Sama gereja itu kan gitu saudara ya. Kenapa di gereja? Kalau orang datang ke gereja, kok aku seneng ya ke gereja, rasanya ayem, adem. Kenapa? Memang tempat ini ada pujian penyembahan bagi Tuhan terus. Lalu ada doa yang dinaikkan, ada firman yang diberitakan. Lalu saudara, jemaat pelayan Tuhan bersatu, bersekutu bersama-sama. Maka kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Nah, bagian yang terkecil adalah keluarga kita, mesti tempat tinggal kita. Ya juga seperti itu saudara. Bahkan Tuhan sendiri berkata, tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita secara pribadi. Kita sendiri supaya kita membangun, supaya tubuh kita, supaya diri kita menjadi kesukaan dari Tuhan. Seperti Tuhan ketika dia berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi, hendak mencurahkan kuasanya, mencurahkan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan berkata, aku dapatkan seorang yang menyentuh hatinya, yaitu Daud. Kenapa? Nah, dia memiliki kehidupan seperti itu. Suka memuji menyembah Tuhan. Dia suka menaikkan doa-doa. Dan dia selalu bermazmur menyatakan kebenaran, kebesaran Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan. Lalu saudara, dia selalu membuat kerukunan. Dia mengumpulkan ya saudara, waktu dia di Gua Adulam, yang datang kepada dia itu orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang menghadapi problem emosi dan problem masalah hidupnya. Yang kumpul itu orang-orang yang tidak karuan hidupnya, tidak kacau saudara. Tapi Daud ini bisa menyatukan, mereka disatukan, mereka dilatih malah jadi prajuritnya yang membela dia, sungguh-sungguh menjadi pasukannya yang kuat saudara sekalian. Karena
Daud itu ya saudara memiliki hati yang bisa membawa kesatuan. Wah saudara, mesti kita harus jadi pribadi sehingga tubuh kita menjadi bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita. Maka di mana kita berada, kita membawa atmosfer hadirat Tuhan. Dan demikian juga ketika rumah tangga kita, tempat kediaman kita, demikian ada pujian, ada doa, ada firman, ada kesarukunan. Maka tempat itu menjadi tempat pemulihan, bukan tempat yang lain saudara, tapi rumah kita akan menjadi tempat pemulihan. Haleluya. Mari kita bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk Selviana Elos yang saat ini berdoa untuk ibunya yang lumpuh, mengalami komplikasi dan penyakit, susah minum air. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, oleh pertolongan-Mu segala sakit penyakit, oleh bilut-bilut-Mu disembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan tahirkan kembali tubuhnya, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa untuk Kesia Vivin yang saat ini berdoa untuk suaminya supaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah suami dari Kesia Vivin dimanapun saat ini dia berada, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami panggil roh dan jiwanya dan tubuhnya Tuhan, biarlah dia kembali pada jalan yang benar. Dalam nama Tuhan, roh takut akan Tuhan biarlah terus menguasai hatinya. Sehingga dia keluar dari perselingkuhan, dari dosa-dosanya. Kami berdoa Tuhan untuk Oni Novianto yang saat ini berdoa supaya keluarga Novianto mengalami mujizat keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga Novianto dengan berkat-berkat surgawi. Kami berdoa untuk Saputro Eko yang saat ini berdoa untuk jualan kantinnya. Tuhan berkati, Tuhan kirimkan pelanggan dari timur, barat, utara, selatan, tambah hari, tambah banyak pelanggannya Tuhan. Kami berdoa untuk Bambang Kristianto yang saat ini berdoa untuk kontrakan rumah. Tuhan, kami berdoa supaya rumah yang akan dikontrakkan cepat laku. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkatilah rumah yang akan dikontrakkan. Kami berdoa untuk Vina Setiadi yang saat ini berdoa untuk punya momongan. Kami berdoa Tuhan biarlah mengingat mereka. Tuhan berkati buah kandungan dari istri dan Tuhan juga berkati benih dari suami. Tuhan memberikan keturunan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Tuhan melawat setiap kami dan kami percaya saat kami berdoa, kami naikkan doa, surga terbuka bagi doa-doa kami. Tuhan, Kau mendengar setiap doa dari anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang bergumul dengan masalah kehidupan rumah tangga, keuangan, pekerjaan, bahkan juga kesehatan. Tuhan, Kau yang memperhatikan, Kau yang memberikan kemenangan, Kau memberikan pemulihan, kesembuhan. Tuhan berkati rumah tangga sehingga rumah tangga kami menjadi tempat kesukaan-Mu Tuhan, sehingga Engkau ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Bahkan mata dan hati-Mu tertuju kepada rumah tangga kami Tuhan, tempat kediaman kami, sehingga tempat kediaman kami menjadi tempat pemulihan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat bangsa kami dari Merauke sampai Sabang, terjadi lawatan, terjadi pertobatan, jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan. Tuhan berkati pemerintahan dari pimpinan yang tertinggi, dari presiden bersama kabinetnya, dan juga seluruh pejabat-pejabat dari teratas sampai yang terbawah. Tuhan, beri hati yang takut akan Kau, berikan hikmat sehingga setiap keputusan adalah kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, kami perangi roh koruptor ini Tuhan, roh korupsi ini kami perangi dalam nama Tuhan Yesus. Beri hati yang takut akan Tuhan, dan kami berdoa Tuhan sehingga setiap korupsi ini Tuhan ditemukan dan tertangkap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala upaya, segala cara mereka hendak menyembunyikan, kami berdoa di dalam nama Yesus terbongkar dan terbuka, sehingga mereka harus mempertanggungjawabkan. Kami berdoa sehingga biarlah roh takut akan Tuhan terus menguasai setiap orang yang memiliki otoritas. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.